أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, ini beberapa ayat dari surat Ar-Ra'd ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-11. Di ayat ke-6 oleh Allah bertanya, "Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah." Mengapa kalian memohon untuk azab disegerakan? Kenapa kita minta azab duluan disegerakan? Kenapa tidak minta yang baik-baik? Kenapa tidak beristighfar? Itu pertanyaan Allah. Maka dari ayat ini kita bisa mendapatkan hikmah, pelajaran. Ayo, sebelum kita memohon keburukan, mohonlah pada Allah yang baik-baik. Sebelum kita minta corona diberikan oleh Allah, ditimpakan pada orang-orang tertentu, maka mohonlah pada Allah. Seperti Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Ketika Nabi melihat beliau, Nabi tak doakan keburukan. Padahal siapa yang tidak mengenal Umar di waktu jahiliyah, di masa jahiliyah. Tapi malah Nabi doakan. Akibat dari doa Nabi itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pun kabulkan. Dan Allah menjadikan Umar bin Khattab salah seorang yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan berikutnya, wa qad khalat min qablihimul mathulat. Wahai Nabi, sungguh azab yang serupa itu telah menimpa kaum sebelum mereka. Maka hari ini di zaman sedang marak-maraknya virus corona ataupun COVID-19, maka lebih banyak kita seharusnya berdoa untuk hal-hal yang baik, mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mungkin kita sering melihat di layar kaca, televisi, atau di medsos. Maka ayat ini bisa menjadi pelajaran, mohonlah kebaikan. Jangan kita mendahulukan sesuatu yang buruk ataupun kita berdoa untuk hal-hal yang jelek. Berdoalah. Rasulullah berdoa, Umar bin Khattab agar diberi hidayah, Abu Jahal agar diberi hidayah, dan Allah kabulkan doa Rasulullah SAW. Akhirnya Umar justru menjadi pembela paling depan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan membela paling depan Rasulullah dalam mengajarkan dan menyampaikan Islam ini. Kemudian oleh Allah diingatkan, wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi ala zulmihim. Biarpun kita, siapapun yang banyak melakukan kesalahan dan maksiat, Allah tetap mengedepankan maghfirahnya, ampunannya. Maka ghafiridz dzam qabilit taub.
Allah Subhanahu wa taala mendahulukan akan mengampunkan dosa-dosa sebelum oleh Allah disebut Allah menerima taubat hamba. Maka supaya kita hari ini optimis, insyaallah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita, karena di musim-musim ini banyak mungkin di antara kita yang bicaranya berita-berita yang didengar dan lain-lainnya itu tidak benar, hoax dan seterusnya. Maka oleh Allah, kata Allah, ayo minta ampun. Ya, begitulah nasihat Al-Quran. Dan Quran ini bukan kitab sejarah, Quran juga bukan kitab geografi atau fisika, tapi Quran ini adalah kitab hidayah. Dia menunjukkan kepada kita kemana harusnya berjalan, kemana harusnya kita melangkah. Maka ayo sama-sama hari ini, bukan hanya kita mau bersatu ataupun menjalani kehidupan ini sesuai maunya Allah Subhanahu wa taala, tapi pentingnya kita membaca pesan kemana harusnya kita melangkah di saat dan di musim-musim seperti hari ini. Maka kata Allah, Allah mengampunkan dosa-dosa manusia biarpun dia berbuat zalim, tapi kalau masih kita mau memohon ampunan Allah, Allah akan terima. Dan Allah juga ingatkan, wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Dan Allah Subhanahu wa taala pun jangan kita lupakan, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengazab hambanya, dan itu pasti sangat perih. Wal'iyazubillah. Kemudian oleh Allah di ayat ke-7 surat Ar-Ra'd, ya, ayat ke-7, dan kita gunakan terjemah tafsiriyah. Orang-orang kafir pun berkata, mengapa tidak diturunkan satu saja Muhammad kepada Nabi Muhammad mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah orang yang memberi peringatan. Nabi bukan duit cukekin, dia apa yang namanya? Orang-orang kafir bertanya ke Nabi, "Hei Muhammad, coba oleh Allah diturunkan padamu satu ayat, ada mukjizat." Jadi kita ingin ada mukjizat turun juga hari ini. Corona sejak Februari, bahkan sebelumnya Januari, kita ingin ada mukjizat. Ya mungkin tiba-tiba berhenti virus ini, kemudian semuanya sehat walafiat. Orang-orang kafir ketika itu ingin, apa mukjizat yang bisa Nabi tunjukkan lagi pada kita? Kita pun mungkin bertanya hal yang sama, mukjizat apa yang akan oleh Allah dihadirkan di tengah-tengah kita? Saat hari ini sudah 2 minggu, bahkan pekan ketiga kita di rumah aja, maka oleh Allah diingatkan pada kita cerita ini. Nabi hanya bisa memberikan peringatan. Siapa penerus para nabi? Para ulama. Para ulama pun hanya bisa memberikan peringatan. Para ulama tak bisa, para ustadz, guru-guru kita, kiai nggak bisa lebih dari itu. Hanya memberikan peringatan saja. Ayo semuanya di rumah aja. Dan itu nasihat. Kalau mau marah-marah, mungkin banyak yang sudah melakukannya. Tapi kita yang mau pakai Quran, kita tak perlu marah-marah. Justru doakanlah. Mungkin banyak yang ngeyel hari ini. Mungkin banyak yang nggak mau dengar nasihat. Tapi sebagai orang yang menggunakan Quran, nasihat Allah Subhanahu wa taala, maka doakan. Ya Allah, semoga hatinya dilembutkan. Ya Allah, semoga dia diberikan kesehatan. Jangan kita doakan keburukan. Ini gara-gara kita pengen kesel sama orang, kita marahin dia, malah kita bilang, dasar kau memang bandel, tidak mau dengar nasihat, biar kau sekalian kena corona mati. Jangan. Makanya ada aturan, ada tuntunan dari Quran. Maka di ayat ke-6 dan di ayat ke-7 kata Nabi, innama anta munzir, wahai Nabi, kau hanya yang bisa memberikan peringatan. Dan ini peringatan supaya kita di rumah kita tidak membuat orang lain juga terkena musibah ini. Maka kita tutup pintu-pintu penyebaran itu lewat perilaku kita dan hashtag tadi ataupun yang sudah kita ketahui, di rumah aja. Makanya menghadapi yang bandel, yang keras kepala untuk mendengarkan nasihat para ulama ataupun nasihat-nasihat dari yang memberikan nasihat kepada kita hari ini, maka nggak perlu kita berkata kasar, tetap berkata yang baik. Kalaupun kita berkata kasar, Allah masih terima taubat kita. Allah masih akan mengampunkan, dan kata Allah, Allah lah yang Maha Pengampun. Baik, Nabi diingatkan, innama anta munzir, Nabi engkau hanya pemberi peringatan. Walikulli qaumin had, dan masing-masing kaum ada yang memberikan petunjuk peringatan itu. Kemudian ayat ke-8, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Allah tahu janin yang dikandung oleh setiap perempuan, janin yang keguguran dan rahim perempuan dan kehamilan dari rahim perempuan dan kehamilan yang bertambah besar, semuanya Allah tahu.
Kita nggak ada yang tahu. Hari ini dengan teknologi USG bisa dilihat yang dikandung dalam janin itu cowok atau cewek. Kata Allah, Allah tahu semuanya. Bahkan yang lahir nanti pun Allah tahu. Nah, yang tak nampak dalam perut saja Allah tahu. Sekarang sama halnya coronavirus COVID-19 ini, kita tak melihatnya, tapi Allah tahu. Kalau kita faham Allah tahu, ya kembalikanlah pada Allah. Sama halnya tadi, Allah tahu anak yang janin yang dikandung oleh di dalam rahim seorang ibu. Allah tahu akankah dia lahir dalam keadaan sehat walafiat ataukah balas sebaliknya, dan Allah tahu semuanya itu. Nah, kita percepat karena beberapa menit kajian kita ini, kajian singkat ini, makanya ada Allah katakan alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Tuhan yang maha agung lagi maha tinggi. Jadi Allah tahu yang gaib, Allah tahu juga yang tampak, ya, yang tidak tampak. Maka kembalikan semuanya pada Allah. Maka gimana dalam hari-hari ini kita menggunakan, memanfaatkan waktu kita? Maka berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu-waktu yang habis untuk hal-hal yang tidak ada manfaat sudah cukupkan. Ya, kita stop dulu, kita dengarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini. Maka Ar-Ra'd ini bisa menjadi nasihat penting buat kita. Allah cuma mengingatkan, Allah tidak bisa memaksa. Tapi yang uniknya adalah Allah ingin kita membacanya sendiri. Mungkin kita tidak masuk The Voice untuk ikut lomba mendengarkan suara yang bagus. Allah tak inginkan itu. Allah ingin kita yang baca Quran, walaupun jelek suara kita ataupun tidak bagus suara kita, tapi Allah ingin dengar langsung dari lisan kita. Maka bacalah Quran sambil kita tadabbur. Maka oleh Allah cuma diingat alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al. Allah tahu semuanya, yang tampak, yang tersembunyi. Kemudian ayat ke-10 kata Allah, sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bih. Kalian sebutkan, kalian sampaikan, ataupun kalian tulis di medsos hari ini, di Instagram story, di WhatsApp story, apapun juga Allah tahu. Kata Allah, sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bih. Sama aja sebenarnya, Allah tahu. Kita mungkin gak ngomong tapi terbetik dalam hati kita. Maka kita mencoba untuk tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita, untuk supaya berbaik sangka pada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Nabi dalam hadis qudsi. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Makanya kita berprasangka yang baik, memohon pada Allah yang baik-baik. Kita hindari, kita kurangi semua prasangka buruk. Jauhilah, apalagi saat hari ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mustaghfim wa man huwa mustaghfim bil laili wa saribun bin nahar. Kata Allah, jangankan yang kalian tak sebutkan ataupun yang kalian sebutkan, yang kalian ungkapkan ataupun tidak, keterjemahan tafsirnya sama saja bagi Allah. Siapapun di antara kalian yang merahasiakan ucapannya atau menyatakannya dengan terang-terangan, siapapun yang merahasiakan sesuatu di malam hari dan menyampaikannya di siang hari, Allah tahu. Makanya kita gak bisa bersembunyi dari Allah. Walaupun hari ini kita tak terdengar oleh orang ataupun yang tak terlihat oleh orang. Kalau bahasa hari ini yang di medsos, jejak digitalnya tidak ada, Allah tetap tahu kok. Akhir bismillah, amal soleh kita perbanyak. Kita berdoakan orang supaya dapat hidayah. Kita doakan mereka supaya diberikan oleh Allah keistiqomahan dan kekuatan. Baik, dan yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Allah memiliki malaikat yang senantiasa mengawal manusia dari depan dan dari belakang. Makanya hari ini ada malaikat yang senantiasa mengawasi kita dari depan, dari belakang. Malaikat yang mengawasi perbuatan manusia, semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bukan kepo, memang itulah tugasnya. Makanya jangan kita ambil tugasnya malaikat pula. Ya, ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Sudahlah, biarkan malaikat itu yang bekerja. Mengapa kita pula hari ini yang mengambil tugasnya malaikat? Wala'iyadzubillah, apalagi tugas Allah malah kita ambil pula. Wala'iyadzubillah. Maka kata Allah, lahum mu'aqibatu min baini yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ayat ini sering kita dengar. Kita ini enggak akan bisa dirubah oleh Allah kalau kita sendiri enggak mau merubah diri kita. Nah, itu terjemahan yang biasanya kita dengar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, tapi dalam terjemahan tafsirnya agak berbeda sedikit terjemahannya. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut nikmat yang diberikan kepada suatu kaum kecuali kaum itu merusaknya sendiri dengan cara berbuat dosa. Nah, ini terjemahan tafsirnya.
Jadi bagaimana mungkin suatu nikmat yang Allah telah lama berikan pada kita hari ini kok menghilang? Kata Allah, itu gara-gara kaum itu. Contoh hari ini, kenapa bumi kita, hasil survei, penelitian hari ini, ternyata ozon sedang memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian udara semakin semakin baik hari-hari ini karena manusia sudah berkurang aktivitasnya. Begitulah kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut nikmat yang diberikan kepadanya untuk suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merusaknya. Kita yang telah merusak, manusia telah merusak. Makanya Allah punya cara. Allah punya cara untuk memperbaiki itu semuanya agar supaya hari ini ayo kita di rumah aja, berdiam sebentar, bersabar sebentar. Memang ada yang mengatakan kenapa kita tidak salat berjemaah berjumat di rumah, di masjid. Ingat Allah benar ayat yang kita gunakan, ista'inu bis sabri was salah. Bukankah oleh Allah disuruh kita bersalat? Justru benar, tapi bukankah sabar didahulukan oleh Allah sebelum salat? Maka bersabarlah sebentar, 2 minggu, 3 pekan, 1 bulan, 2 bulan, nggak ada masalah. Karena insya Allah lebih banyak amal kita bersama teman-teman berjamaah di masjid ketimbang kita baru di rumah hari ini. Makanya kita perbaiki, kita muhasabah diri kita. Maka oleh Allah dilanjut, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Ini poin terakhir, dan ini tentunya yang paling penting. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah menghendaki mengazab suatu kaum, fala maradda lahu, maka tidak akan ada yang dapat merintanginya. Jika ini azab buat orang-orang yang tidak beriman, maka enggak ada yang bisa memutusnya. Ingat, virus ini dia naik pesawat enggak pakai tiket. Kalau kita mau pergi ke luar negeri harus pakai tiket, beli tiket pesawat. Nah, virus ini, makhluk yang kecil ini, dia masuk imigrasi, tinggal lewat aja. Dia pergi ke benua manapun, gak perlu ribet. Lihat makhluk Allah, tapi makhluk Allah lah yang membuat ribetnya. Percayakan kita hari ini, kita sendiri yang bikin peraturan, bikin undang-undang, semuanya harus pakai tiket naik pesawat. Coba dulu naik unta, gak pakai tiket. Coba dulu mau pergi ke negara manapun dari negeri Syam, gak usah pakai paspor. Hari ini ada makhluk gak usah pakai paspor, gak usah bayar tiket pesawat, tinggal datang aja. Kata Allah, kalau Allah sudah berkehendak mengazab suatu kaum, gak ada yang bisa merintanginya ataupun menyetopnya, memberhentikannya. Maka harusnya kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita balik mengenal Dia lewat kalamnya Al-Qur'an ini, ya. Karena ini adalah surat cinta dari Allah, dan Allah katakan, dan mereka tidak mempunyai penolong selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum min dunihi min wal. Dan kalau kita mau, ayo kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ayat yang bisa disampaikan untuk tausiah singkat kali ini. Ayo kita memperbanyak tadabbur Quran. Mungkin hari ini kita bisa yang pertama dari ayat ke-6, jangan terlalu cepat terburu-buru untuk menjudge fulan bin fulan. Kemudian mendoakanlah kebaikan, jangan kita lebih dulu memohon keburukan untuk seseorang. Dalam hal ini lebih sering-seringlah meminta ampun, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala daripada kita bersuudzon pada Allah. Waliyadu ya Allah, kenapa sih terlalu lama dan seterusnya. Yang kedua, oleh Allah diingatkan lagi pada kita, Nabi Muhammad, wahai Nabi, engkau hanya pemberi peringatan. Memang gaya Ustadz berbeda dalam memberi nasihat, berbeda dengan teman-teman yang di luar. Mungkin ada yang gaya nasihatnya dengan ngegas, gaspol dan seterusnya. Tapi kalau pakai Quran, kata Allah, engkau hanya memberi peringatan, bukan memaksa orang. Ayo kita sama-sama berikan nasihat peringatan. Kita amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan jangan kita menjadi orang-orang yang tukang paksa. Ya, lasta alaihim bimusaitir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kaum pasti ada yang memberikan petunjuk pada kaumnya. Kemudian Allah juga ingatkan, kita mungkin tak melihat apa yang dalam kandungan, tak mengetahui hari ini harus pakai alat dan seterusnya. Allah cuma mengingatkan lagi, Allah tahu semuanya. Yang kita tampakkan, kita ucapkan, kita sembunyikan, semuanya Allah tahu, siang hari, malam hari. Apapun itu Allah semuanya ngerti, dan Allah ingatkan berikutnya, Allah punya malaikat yang bertugas siang dan malam, pagi dan sore, ya, di depan dan di belakang kita, di kanan dan di kiri kita, ada malaikat raqib, dan ada malaikat atid, dan semuanya itu sudah diberi tugas. Maka tugas-tugas itu biarlah dilakukan oleh para malaikat, jangan kita yang melakukannya. Maka bismillah, hari ini kita ingin menjadi lebih baik, gunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Ayat 6 sampai dengan ayat 11 surat Ar-Ra'd, surat 13. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin.